kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Ketemu lagi di New Family 100. Bersama saya Tukul Arwana, artis pendukung rating dan seri. Baik, berbagi ceritaan bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi Lisa, langsung aja kita panggil keluarga dari Kimi. Kimi, bawa siapa saja kok kelihatannya seger-seger semua ini ya. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Oke, baik. Halo, selamat sore pemirsa. Ya, saya Kimi dan keluarga membawa suami saya yang paling tampan pastinya. Halo. Ya. Lalu ada saya yang cabi-cabi lucu. Tante saya yang cantik dan tetap awet muda, Tante Mary. Dan juga gak ketinggalan mama atau wawa saya yang bohai. Baik, langsung aja kita panggil keluarga dari Yuwono. Siapa saja kok kelihatannya pioleang semua. Pioleangnya 4, incunnya 1. Puhaunya banyak nih. Silakan perkenalkan ke seluruh alam semesta yang ada ini. Oke. Halo, saya Friska dari keluarga Yuwono. Hari ini saya datang membawa suami saya yang ganteng, Hartono. Kemudian saya datang dengan kakak ipar saya yang cantik, Jo. Kemudian kakak ipar saya yang paling imut, Dea. Terakhir kakak ipar saya yang tertua, Yeni. Baik, langsung aja kita panggil dan mari kita bermain. Orang pertama, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai tunggal. Ini dan Mbak Dika belum mulai kita ngobrol dulu. Ya, ini ada bocorannya. Mbak Kimi ini pengalamannya seram sekali. Ini maaf nih saya ngomongin wajah Anda semuanya ya. Lebih takut ketemu mantan pacar daripada setan, sorry. Ini ceritanya gimana? Ceritakan kepada anak cucunya setan ini. Oke, ya kalau dibandingin ketemu kuntilanak, saya sih lebih takut ketemu mantan pacar, Mas Tukul. Gitu. Kenapa? Tadi kan bilangnya Mas Tukul ya mantan saya, jadi takut gimana gitu. Saya buat kesalahan kepada Kimi, saya nyesel. Aku minta maaf lah atas kesalahan saya dulu, jadi nyesel saya. Saya nggak bisa membaca masa depan orang. Ternyata dirimu bisa berubah secantik ini. Waktu itu tak pikir kamu tuh nggak bisa apa-apa. Ternyata dirimu luar biasa lah. Nah, jadi dirimu paling seram gitu ketemu mantan pacar di daerah mana ketemu? Iya, waktu itu sih saya belum nikah. Tiba-tiba saya ketemu dia dan dia lagi sama calon istrinya. Gitu. Sapu tangan ujungnya 4, dicuci dalam perahu sakit di tangan bisa dilihat sakit hati siapa yang tahu. Itu berarti justru Tuhan itu sayang kepada Kimi. Ditunjukkan lebih cepat bahwa pacarmu itu tidak baik untuk jadikan suamimu. Jadi sayang Tuhan lagi ini berarti kamu orang baik, positif. Tepuk tangan untuk Kimi. Sekarang untuk Friska ini subhanallah. Ini putri Indonesia kayaknya ini yang cantik sekali. Kamu Mas siapa namanya? Artana bersyukur loh punya istri Friska. Mbak Friska ini di Vietnam pernah adu argumen dengan supir taksi. Gimana? Silakan ke pemirsa Anda. Waktu itu saya sama teman mau beli souvenir dari souvenir, jadi dari hotel ke kayak tempat souvenir gitu naik taksi dari taksi resmi. Nah udah selesai kan kita mau balik. Kebiasaan di Jakarta kan stopin taksi pinggir jalan gitu. Ya udah naik aja. Nah cuman
Saya udah curiga sih karena taksinya pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Abis itu dia diturunin saya di seberang, katanya ini nih hotelnya di seberang gitu. Dia nggak mau turunin saya di lobi. Nakal. Iya, abis Kelihatan itu ya, udah pas kebaca. pas saya bayar, dia bilang nggak ngerti, dia nggak ngerti bahasa Inggris atau apa. Cuman dia bilang no gitu kan, maksudnya nggak gitu. Akhirnya saya kasih lihat uangnya yang mana. Tahu-tahu dia ambil dompet saya, ambil dompet saya $100 diambil. 100.000 rupiah juga diambil gitu. Nah, saya nggak mau turun karena uangnya nggak dibalikin gitu kan. Akhirnya saya marah-marah, dorong dia. Akhirnya dia buka dompetnya, masa dia kasih saya $1 kan, tambah kesel ya. Iya, Abis itu ya udah argumen dibalikin uangnya. Akhirnya saya keluar bantu. Selamat. Karena selalu berbuat baik dan jujur benar, akhirnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk berbuat jujur dan benar. Terlindungi oleh Tuhan. Baik, saatnya kita bermain. Kami telah mensupply 100 orang, ada 8 jawaban teratas di papan. Sri. Pertinyi ini adalah, siap ya Mbak Kimi. Hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Dari Ular. Ular. Ular ini kadang-kadang yang berbisa itu menyeramkan. Tapi yang lebih menyeramkan yang tidak berbisa itu Mbak Kimi. Itu bikin ngangeni juga tuh. Karena melilitnya itu ya. Kita lihat aja apakah ada di atas. Survei membuktikan. Ini masih bisa mengungguli 1 sampai 5. Oke. Hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Kerbau. Kerbau. Kan? Ini cucu-cucunya ya. Pernah satu kandang sama kerbau ya. Kita lihat aja apakah di atas atau di bawah. Survei membuktikan. Jadi jarang pergi ke dukun, berarti orang benar. Karena kalau sering-sering hal itu mesti ngerti dia. Mbak Friska mau bermain, mau dilempar? Main. Monggo silakan. Kalau Oman pasti tahu ya. Mesti bawa kemenyan kamu mesti apa? Bakar di kepalamu di atas ini. Untuk Mas Hartono nih. Hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Kucing, Mas. Kucing. Kucing. Penonton. Ada nggak? Kucing bunyinya gimana? Kalau perempuan bunyinya gimana? Kalau cowok sini ya. Itu ya kucing cowok. Perempuannya enggak mau. Sini ya. Kita lihat aja apakah cengku atau criminal cat. Kucing enggak? Kita lihat. Survei membuktikan. Kucing. Kucing kurus mandi di papan jati ya. Ada papan di kayu jati. Badanku kurus karena tidak kurang makan, tapi mikirin kucing yang kurus itu ya. Untuk Mbak Jue ora jamu lah ya. Hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Kalajengking, Mas. Kalajengking. Satu tangan. Loh, kan gigitnya gini tambah ya. Gini ya. Apakah ada survei membuktikan? Berarti nggak pernah pergi ke dukun. Yang pernah berarti yang ngerti. Untuk dia. Hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Burung hantu. Nah. Kita lihat aja apakah ada. Burung kan? Bunyinya gimana coba? Itu anjing. Anjing itu.
Kamu ngerjain gua ya. Kita lihat apakah survei membuktikan. Udah pernah lihat burung hantu ya? Mbak Yeni, hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Anjing. Apakah ada yang survei bukti? Tuh, silakan keluarga Kimi itu berdiskusi. Untuk Mbak Friska nih, hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Kambing. 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 Apakah ada? Tuh, bertanya. Survei. Buktikan. Ini pasti bisa nih. Untuk Mbak Arnisah nih, mama ya. Dari usia berapa rambutnya dipotong cepak gitu, Mbak? Dibikin kayak saya sekalian, Mbak, enak Mbak. Bentuk kayak kotak amal gitu. Hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Serigala. Nih, sebut toh kamu serigala toh. Mbak Mary nih. Hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Ayam hitam cemani. Wow. Ayam hitam cemani itu hitam, telurnya juga hitam tuh. Untuk Reza Lebo ini. Hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Macan. Macan. Mas Anggit, hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Burung gagak. Burung gagak. Mbak Kimi mau punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Hewan apa yang sering dikaitkan dengan hal mistik? Kayaknya kalau berhubungan dengan dukun, ayam cemani ya. Ayam Kak. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Kalau ada berarti bisa mencuri nilai, yaitu 38 yang dikumpulkan oleh keluarga Yuwono. Tapi kalau nggak ada, masih tetap milik keluarga Yuwono. Kita lihat. Survei membuktikan. Baik, untuk pemirsa di rumah maupun studio, kita buka aja daripada penasaran. 2. 4. 5. 7. Baik, skor sementara keluarga dari Kimi ada 38. Keluarga dari Yuwono adalah 0. Jangan mau malah tetapi New Family 100. Yang ngeringin itu. Kembali lagi di New Family 100. Jangan khawatir untuk keluarga Yuwono ya, habis ini dibalas ya. Apakah bisa membalas keluarga Yuwono? Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke Bapak nilai tunggal. Hampir sama ya, hampir kembar ya. Kacamata bajunya ya coklat. Tukeran aja gimana? Mas Anggit dan Mas Dartono ngobrol dulu ya. Baik. Mas Anggit ini waktu pulang sekolah pernah nyemplung di got gara-gara lihat cewek. Gimana ceritanya ini? Kayaknya playboy cap jangkar nih. Itu kalau nggak playboy cap jangkar, playboy cap gomeh nih. Silahkan ceritakan. ya waktu zaman sekolah dulu, habis pulang sekolah, pulang eskul karate, hujan deras kan tuh Mas. Karate? Iya, bisa Wah, sekolah karate. pantesan badan Hujan banget deras, bagus, iya. sore-sore gitu jam-jam 7 habis Tangannya maghrib. kelihatan. Tiba-tiba depan ada 3 orang cewek SMA. Wah. Jalan kebetulan juga becek, ada kobangan-kobangan gitu. Iya. Saya lihat mereka bertiga kan, saya liatin aja kan. Jalan. Sweet. Tak. Iya gitu.
Saya nggak ngeliat depan saya ada lubang, ada airnya. Iya. Saya kira tuh kan cetek ya. Iya, Pas lewat ini tiba-tiba saya kejeblos. Wah, 3 cewek itu ketawain ya. Saya kan malu namanya anak SMA gimana sih ngeliat anak SMA, anak SMP Pastinya, iya. kejeblos kan. Iya, iya. Oke. Itu Mas Hartono. Mas Hartono ini pernah ditabrak mobil saat naik sepeda. Sukses, luar biasa. Sukses bermain sirkusnya ya. Silakan ceritakan ke pemirsa. Jadi kejadiannya waktu masih SD Mas Tukul. Iya. Namanya waktu SD kan bandel lah ya, suka naik Iya. sepeda. Walaupun waktu itu belum dikasih sama orang tua Mas. Iya. Jadi nyolong-nyolong. Aduh, punya siapa kamu ambil itu? Ada di rumah Mas, punya kakak. Oh, punya Terus, kakak, tapi punya tetangga tak? Berarti beda sama kamu. namanya anak kecil kan main sepedanya asal-asalan Mas Iya. Tukul. Jadi di pertigaan main nyelonong aja ditabrak mobil Mas Tukul. Untungnya sih masih dikasihi Tuhan Mas Tukul. Jadi Iya. sepedanya kebelah 3 tapi akunya nggak lecet sama sekali Mas Tukul. Luar biasa. Tuhan masih sayang sama kamu. Dari pengalaman itu kamu lebih hati-hati lagi. Jangan naik sepeda lagi dan kalau mengendarai harus lebih hati-hati. Betul Mas Tukul. Baik, langsung kita bermain. Siap ya Mas Anggit dan Mas Hartono. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sing! 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 Pertinyi adalah sebutkan benda di rumah yang bisa berputar. Kipas angin Mas. Kipas angin. Kipas angin. Kita lihat aja apakah ada survei. Buktikan. Bermain mau dilempar? Bermain Mas. Monggo. Untuk mencuin. Sehat banget ya, ya. Sebutkan benda di rumah yang bisa berputar. Mixer. Mixer. Kita lihat aja. Apakah ada? Sudah. Buktikan. Untuk dia. Sebutkan benda di rumah yang bisa berputar. Mesin cuci. Mesin cuci. Mesin. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Keluarga Kimi, kayaknya keluarga Kimi ini keluarga mencuri nilai. Sebutkan benda di rumah yang bisa berputar. Hair dryer. Hair dryer. Hair dryer kayak apa sih? Yang ngeringin itu. Apakah ada? Survei. Buktikan. Keluarga Kimi pasti bisa ini untuk Mbak Arnisa. Sebutkan benda di rumah yang bisa berputar. Sepeda, roda Sepeda. Mbak Mary. Sebutkan benda di rumah yang bisa berputar. Apa? ban. Ban. Ban motor. Ya. Untuk Reza Lebe. Sebutkan benda di rumah yang bisa berputar. Blender. Blender. Ini Mas Anggit. Sebutkan benda di rumah yang bisa berputar. Mesin jahit. Mesin jahit. Pak Kimi punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih. Sebutkan benda di rumah yang bisa berputar. 1. Jam dinding. Jam di tonton. Ada tidak? Kita lihat aja ya. Kalau ada berarti bisa mencuri nilai yaitu 45. Tapi kalau nggak ada tetap milik dari keluarga Yuwono. Kita lihat. Survei. Buktikan.
khawatir, jangan berkecil hati. Ini habis ini segmen ketiga ini segmen nilai ganda. Paling dia masih 83. Kamu sekali bener aja bisa kesusul ya. Kita lihat ya. Tapi nggak apa-apa. Kegembiraan secara psikologis menambah semangatnya. Confidence-nya lebih tinggi. Baik, kita buka aja untuk 3. Kursi roda itu 4, 5, 6. Baik, sementara keluarga dari Kimi adalah 83. Keluarga dari Yuan adalah 0. Dan yang memenang tetap di New Family 1. Gimana bos? Gua pakai helm, gua pakai SIM, pakai motor gua ditilang bos. Nah ini motor siapa? Ambil bos di situ. Oke, masih di New Family 100. Jangan khawatir, pokoknya yang ketiga ini tunjukkan kemampuannya ya. Apakah bisa mengungguli atau menyusul nilai yang udah ketinggalan jauh? Langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Mas Reza dan Mbak Jo ini. Mas Reza ini waktu naik Gunung Cermai, pernah lihat pocong. Gunung Cermai itu daerah Cirebon itu ya? Apa Sumedang atau mana? Kuningan ya? Wah, ini di berapa ketinggian waktu lihat pocong itu? Itu kita naik pas habis sholat asar. Itu kita sholat dulu. Siang ya padahal ya? Sholat asar, enggak, pas kita hampir di pos 1. Itu kan maghrib tuh. Kita buka headlamp. Terus pakai senter, kan larangan untuk naik gunung itu kan nggak boleh senter sembarangan. Pas di pohon pisang itu ada pocong. Itu pas kelihatan banget berapa jelas. Mas waktu lihat? Itu kira-kira habis maghrib 6:30-an. Mas Reza lihat sendiri gitu? Iya, ngeliat sendiri. Berapa menit Mas lihat begitu? Pokoknya pas ngeliat udah dipindahin gitu kan, daripada ngeliatin lama dia suka sama saya, bahaya kan? Malah enak kan? Termasuk kan suatu fenomenal ya. Pocong nikah sama manusia normal. Terus maaf, sosoknya seperti apa cara bentuknya ini? Kalau misalnya itu sih nggak begitu jelas, soalnya dia putih tapi mukanya itu hancur. Merinding langsung. Ini bukan pocong tapi mukanya hancur langsung. Terus akhirnya cuma hanya Mas Reza atau semuanya? Jadi cuma saya doang yang lihat pas ngeliat pohon pisang itu kan, dan saya nginter yang lain, tiba-tiba pocong itu di tas teman saya. Di tas? Di depeknya teman saya. Memang maaf ya, pantesan di rumah saya tuh tadinya saya senang sama pohon pisang, gua kasih tanamin tembok nih, begitu memang dengernya memang pocong senang pohon pisang, langsung gua babatin aja nih ada pohon pisang. Malah ada kecoa yang datang. Tepuk tangan dong untuk Mbak Jue ini. Mbak Jue ini waktu di Bangkok pernah ketilang polisi. Di Bangkok aja ketilang, apalagi di sini, Mbak. Gimana, Mbak? Jadi gini ceritanya Mas Tukul, waktu liburan sama teman-teman, kita kan sewa motor di Pattayanya, di pantai. Sewa motor, teman saya sewa motor yang besar kan. Motor gede itu? Gede ya. Motor kilo itu ya? Tapi teman yang lain-lain pada nyewa motor bebek biasa gitu. Cuman teman saya yang saya dibonceng ini yang pacar apa teman yang bener ya? Teman-teman jadi teman bener, pacar gitu aja. Iya, terus naik motor tiba-tiba motornya pertama jalannya bagus gitu, mulus. Tiba-tiba dia mogok, Mas. Mogok kan saya males dong jalan gitu pakai helm kan. Saya buka tuh helmnya. Terus dicoba lagi bisa. Naik lagi kan. Terus saya lupa pakai helm, ketilang sama polisi. Oh, nggak di sana, nggak di sini. Tertib lalu lintas tuh ya harus ditaati. Jadi jangan, teman saya malah udah bawa helm, udah pakai motor, udah komplit. Cuma motornya bukan milik dia ya. Bos, gimana bos? Gua pakai helm, gua pakai SIM, pakai motor gua ditilang bos. Nah ini motor siapa? Ambil bos di situ. Baiklah saja kita bermain.
Siap ya, Mbak Joy dan Mas Reza. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Seperti ini. Adalah apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Kapan menikah? Kapan menikah? Kita lihat aja apakah ada survei. Buktikan. Ayo mati lempar. Monggo Mbak Ci. Nilainya langsung 96. Tapi kecuri nanti ya, jadi juga nyuri dicuri ya. Untuk Mbak Mary ini. Apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? 1, 2. Kapan persiapannya? 2. Survei. Buktikan. Mbak Anissa. Apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Di mana acara resepsinya? Di mana? Buktikan. Dulu waktu nikah kan putra putrinya di mana? Di rumah. Di rumah, samping kantor kelurahan. Mbak Kimi. Apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Pakai adat apa? Oh. Surga. Buktikan. Wah. Pengalaman ya. Untuk Mas Anggit. Apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Undangan. Undangan. Oh. Surga. Buktikan. Curi. Ini kan 120 ya. Sana. Saya berdiskusi sana di mana Bangkok boleh, di Vietnam boleh. Di mana aja lah, yang penting kamu pulang selamat lah. Untuk Reza ya berarti ya. Ganteng loh ini. Apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Maharnya apa? Maharnya apa? Kawin. Kawin ya. Apa waktu itu dirimu? Belum nikah. Oh belum. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Ini kayaknya kecuri gantian nih 83 atau 20 nih. Kita Mbak Yeni dulu nih. Catering. Apa yang bicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Apa? Cateringnya. Catering. Keren itu catering ya, yang minta komplit ya. Dalamnya tuh ada baut, obeng, gergaji, paku payung. Yang datang orang-orang bengkel ini. Untuk Mbak Dian. Apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Catering. Catering. Ini kayaknya ahli-ahli masak semua nih kayaknya. Kelihatan kayak kue semua lihat. Apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Souvenir. Souvenir. Untuk Mas Hartono, apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Nanti mau tinggal di mana? Mau tinggal di mana? Mbak Priska punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Apa yang dibicarakan dua keluarga saat acara lamaran? Jawaban sendiri. Jawaban sendiri. Ya. Seserahan atau mas kawin? Mas kawin apa seserahan? Mas kak? Seserahan. Kok tahu seserahan segala sih? Dulu seserahan juga ya? Iya. Apa mas kawinnya waktu itu? Yang penting cinta sejati. Real love ya. Dan forever love. Jadi hatinya dia dipenjarakan ke hatinya satu. Kita lihat aja apakah bisa mencuri nilai. Penonton, ada tidak?
Kita lihat aja. Kita lihat apa kata survei buktikan. Dua. Lima. Baik, skor sementara keluarga dari Kimi ada 203. Kalau dari Yuwono ada 0. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga Kimi atau keluarga dari Yuwono? Cari mana tetap di New Family 100. Apa coba? Kembali lagi di New Family 100. Baik, ini ada kabar gembira, kabar yang menyenangkan ya. Untuk bagi yang tidak punya duit ya. Dan yang punya duit juga tetap menyenangkan. Ini akan diberikan kepada dua keluarga yang bahagia. Keluarga Yuwono maupun keluarga Kimi yang bisa menjawab dengan benar, bunyi berbeda, langsung saya kasih tunai. 1 juta untuk beli kuaci ya, bisa membengkakkan bibir ya. Baik, langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Salaman dulu dan Mbak Mary dan Mbak Dia. Mbak Mary ini kayak ahli ini loh, bisa menerawang lihat orang loh, dari catat matanya loh. Iya, bisa melihat dari 10 ngomong yang salah 11 loh. Mbak Mary ini pernah membawa kebudayaan Indonesia untuk tampil di Irak. Monggo. Saya diminta bulan Agustus tahun lalu untuk mengisi acara Hari Kemerdekaan Indonesia di Irak oleh Bapak Duta Besar Sahjan Nurdin. Ya, di sana kita bisa acara. Saya membawa rombongan budaya dari musik sampai dengan penari di sana. Dan suasana di sana pada saat itu kami datang ke sana masih genting. Ada green zone dan ada red zone. Jadi kita tidak bisa jalan di daerah red zone, hanya di green zone. Jadi kemana-mana kita dikawal. Kita hanya taunya Irak ya di mana dibawa oleh duta besar. Tapi kita sempat makan, diundang oleh beliau di tepi sungai Tigris. Dan dibawa ke masjid Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus dibawa ke kota Erbil, Kurdistan. Di sana kita sekitar 6 hari, 2 kota. Luar biasa. Apa di sana, ngibur tari-tarian atau membawa nyanyi? musik, dan kita bawa penyanyi yang senior, Mbak Titi Sandora dan Muksin. Kenapa Tukul Arwana nggak dibawa? Kan bisa mendamaikan suasana di sana. Supaya biar damai di bumi, damai di langit. Kali iya, itu boleh. Padahal Pak ini keduta besarnya itu senior saya loh. Rating 75 loh ini. Alfa Juli loh, marinir loh. Sahjan Nurdin loh. Beliau kenal. Loh, baik banget gitu. Loh, Mbak Dian. Waktu di Bangkok loh udah, Ding. Seorang relawan untuk anak tunanetra dan autis. Luar biasa ini. Ini perlu ditiru contoh. Monggo, silakan ceritain. Kalau saya tuh sebenarnya ortopedagog, saya dari jurusan pendidikan luar biasa, Mas. Saya handle anak-anak kebutuhan khusus. Jadi yang paling mau ceritain paling kalau nanganin anak kebutuhan khusus remaja. Karena mereka kan udah jatuh cinta gitu. Jadi tiba-tiba peluk, tiba-tiba cium. Jadi saya perlu kuda-kuda gitu, Mas. Luar biasa. Baik, langsung aja kita bermain. Siap-siap ya, ini kayaknya nilainya itu kalau kamu bisa mengungguli ini umpama berapa 5 jawaban. Nah, ini berarti bisa. Kalau nilainya 50, 50 berarti 250. Tapi kalau enggak ya yang maju Mbak Kimi ya. Siap-siap ya.
Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sring, sring, sring. Pertinyi ini adalah untuk belajar apa orang pergi ke China? Bahasa. Bahasa. Kita lihat aja apakah ada survei buktikan. Mbak Mary masih bisa mengungguli angka 1. Untuk belajar apa orang pergi ke China? Belajar silat. Silat. Kita lihat aja apakah ada di atas atau di bawah. Survei buktikan. Mary bermain apa dilempar? Bermain. Ya monggo. Luar biasa Mbak Mary ya. Malah belajar catur sana. Catur sama tukang ojek depannya bisa. Loh, Mbak Anisane. Untuk belajar apa orang pergi ke China? Kebudayaan. Kebudayaan. Desain. Apa coba? Barongsai. Ceng. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Mbak Kimi nih. Untuk belajar apa orang pergi ke China? Masak. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Silakan keluarga Yono berdiskusi untuk mencuri nilai. Ini Mas Anggit diam-diam ini karatenya aja belajarnya di sana. Pukulannya tangannya lihat nggak sembarangan, gede gitu. Kayak ini tangannya halak-haluk. Untuk belajar apa orang pergi ke China? Pengobatan. Pengobatan. Survei buktikan. Karena bunyinya berbeda dan benar 1 juta. Punya istrinya, punya suami juga istrinya. Ya, punya suami juga punya istri. Sama dengan istri saya. Duitku ya duitnya Susi, duitnya Susi ya duitnya Susi. Duitnya Susi juga duit saya juga. Oke, untuk Mas Reza nih masih ada 2 lagi tuh. Untuk belajar apa orang pergi ke China? Desain. Nah? Desain. Di buktikan. Sang kecuri ya, keluarga Yuwono ya. Mbak Yeni, untuk belajar apa orang pergi ke China? Bisnis. Bisnis. Pinter, ini cerdas dari tadi jawabannya itu nggak enak. Untuk belajar apa orang pergi ke China? Kuliner. Kuliner. Joey, untuk belajar apa orang pergi ke China? Bisnis. Bisnis. Mas Hartono, untuk belajar apa orang pergi ke China? Sama Mas, bisnis. Bisnis. Mas Buska, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Untuk belajar apa orang pergi ke China? Dari keluarga saya, bisnis atau dagang. Oh, bisnis atau ada? Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Survei buktikan apakah bisa mencuri nilai. Baik, sekarang kita buka aja 5. Jaya tadi ya. Baik, skor akhir keluarga dari Kimi adalah 203. Keluarga dari Yuwono 158. Yang maju ke babak dari keluarga Kimi.
Mbak Priska, terima kasih atas kedatangan di New Family Center. Mohon maaf kalau atur bahasa yang kurang berkenan, ini hanya gue sebagai bahagia yang senang ya. Ya, makasih. Besar Tono, Temuun, Mbak Dwi, ya. Oh boleh. Ini Mbak. Tapi jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.580.000. Silakan dada-dada sama keluarga yang di Thailand, Vietnam, Bangkok, dan di Irak sana ya. Dan apa udah tah? Ini aja. Dan untuk Mbak Kimi, siapa yang dipilih satu orang untuk menemani ke maju ke bawah bonus? Karena kita couple, saya dan suami. Oke. Baik, apakah keluarga Mbak Kimi bisa menyapu top sepeda dan membawa pulang jackpot Rp50 juta? Atau hanya mengumpulkan buat supaya mendapatkan Rp10 juta? Dan semua menang tetap New Family 100. Maaf ya Mas Anggit ya. Kayak dikit sih. Kembali lagi di New Family 100. Baik, saya sudah bersama Mas Anggi dan Mbak Kimi sudah di belakang kita, tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Kimi bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan jika mencapai top survei akan mendapatkan Rp10 juta. Siap Mas? Siap. Kita maju ke babak hadiah utama. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di papan sling. Sebutkan benda cair yang diperlukan motor. Oli. Rempah apa yang dipakai untuk campuran kue? Pas. Bau apa yang menyengat saat dimasak? Pas. Barang apa yang dijual di online? Baju. Gambar apa yang ada pada perangko? Gambar pejuang. Gimana Mas? Ya. Anggit kayaknya kok agak loading sedikit ya. Iya nih loading. Iya, Terus tapi makin ini. tadi di sana cepat banget ya. Iya. Tapi kita lihat aja ya. Oke. Sebutkan benda cair yang diperlukan motor. Ali. Leo. Kita lihat aja. Survei buktikan. Wow. 52 langsung. Rempah apa yang dipakai untuk campuran kue? Kita lihat aja. Bau apa yang menyengat saat dimasak? Kita lihat aja. Barang apa yang dijual di online? Coba. Baju. Kita lihat. Survei membuktikan. Wow. Gambar apa yang ada pada perangko? Kita lihat aja. Wow. Sudah mengumpulkan 78 poin. Sini loh, sana-sana. Tinggal 122 ya. Sukses selalu. Ya, baik, sekarang kita panggil Mbak Kimi. Mbak Kimi tidak salah pilih memilih suaminya, pasangannya, yaitu sudah mengumpulkan nilai sangat luar biasa. Mbak Kimi tinggal nambahin sedikit aja, 122. Jadi suami udah ngumpulin 78 ya. Baik, 5 pertanyaan, 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi dari jawaban lain, dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan sling. Sebutkan benda cair yang diperlukan motor. Oli. Yang lain. Pas. Rempah apa yang dipakai untuk campuran kue? Kemiri. Bau apa yang menyengat saat dimasak? Bawang putih. Barang apa yang dijual di online? Baju. Yang lain. Sepatu. Gambar apa yang ada pada perangko? Gambar pahlawan. Sebutkan benda cair yang diperlukan motor. Wah. Gimana Mbak Kimi tadi? Bisa nggak? Bisa, cuman mungkin karena kejaran sama waktu agak gitu. Ya kita lihat. Agak sini dikit. Maaf ya Mas Anggit ya. Agak dikit sini.
Sebutkan benda cair yang diperlukan motor. Jadi jawab tapi hampir sama ya. Kita lihat aja. Rempah apa yang dipakai untuk campur? Oh, jadi apa ya? Apakah oli adalah top survei? Kita lihat aja. Survei buktikan. Wow. Luar biasa ya. Kalau 4 lagi top survei berarti 50 juta rupiah. Jadi kalau nggak ada gagal berarti hanya dapat 10 juta rupiah. Rempah apa yang dipakai untuk campuran kue? Kemiri. Miri. Itu untuk rambut-rambut botak itu dibakar. Kalau diolesin kamu tumbuh jamurmu gitu. Kita lihat. Survei buktikan. Wow. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi masih ada kesempatan 10 juta rupiah. Top surveinya adalah kayu manis. Nggak pernah bikin kue. Mama yang sering bikin kue ya. Isi saya tuh nggak nastar kan biasanya nanas. Isi saya lemari es, sepeda motor. Bau apa yang menyengat saat dimasak? Bawang Dracula nggak berani deket itu. Kita lihat aja. Survei buktikan. Top surveinya adalah sambal atau cabe. Sambal japit atau cabe. Barang apa yang dijual online? Sepatu. Patuse. Atau sepokat. Kita lihat survei buktikan. Luar biasa. Top surveinya adalah pakaian. Gambar apa yang ada pada perangko? Pahlawan. Kita lihat aja. Survei buktikan. Wow. Top surveinya adalah binatang. Luar biasa. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp3.320.000. Silakan yang mau ikutan nyoba wisata silakan datang sini. Masuk bawa pulang hadiah dan bisa berkurang. Gitu terus. New Family 100. Belum apa-apa tidur. Tidurnya itu belakangan, makan dulu baru tidur. Nah, belum makan tidur ya nggak bisa tidur. Ini sebetulnya nggak cuma menang gaya doang. Kayak tari lilin kamu.